Bangun malam bukan buat nonton bola. Bangun malam bukan buat begadang. Bangun malam bukan untuk ngerumpi. Apalagi bangun malam bakal main sama bini, bukan. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa'. Wa na'udzubika ya Allah min hadhil arba' walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para muslimin, muslimat, Facebookin, Facebookan, pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan bicara 4 ciri orang-orang yang bertakwa menurut Al-Qur'an. Saya ulangi, 4 ciri muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah menurut Al-Qur'anul Karim. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan ayat 19 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, akhidina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla zalika muhsinin, kanu qalilan minal laili ma yahzaun, wa bil ashari hum yastaghfirun, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri daripada orang muttaqin di dalam surat Az-Zariyat, orang yang muttaqin adalah orang yang pasti dinobatkan oleh Allah, dimasukkan ke jannahnya, dimaksudkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang dimasukkan oleh Allah? Ada berapa cirinya? Kalau orang itu bakalan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ini adalah bukti. Ini adalah sebuah keniscayaan. Kita harus tahu ini. Yang pertama cirinya adalah akhidina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mengambil apa yang diberikan oleh Allah. Akhirina, mereka mengambil apa-apa atahum rabbuhum, yang diberikan oleh Tuhan mereka, innahum kanu qabla zalika muhsinin, yang sebelumnya mereka itu adalah orang yang berbuat baik. Jadi ciri yang pertama yang pasti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, muhsinin, orang yang selalu berbuat baik. Ada uang, tidak ada uang, tetap baik. Ada jabatan, enggak punya jabatan, dia tetap berbuat baik. Dalam keadaan kaya ataupun miskin, dia tetap berbuat baik. Ada orang, enggak ada orang, dia tetap berbuat baik. Contoh, ada orang, tidak ada orang berbuat baik, kita lihat bahwa di jalan itu ada paku, di jalan itu ada beling. Karena tidak ada orang dan kita memang aslinya senang berbuat baik, maka paku yang ada di jalan, maka beling yang ada di jalan
diambil kemudian disingkirkan, tidak menunggu ada orang supaya dilihat oleh kebaikan kita ini. Maka muhsinin di sini orang yang selalu berbuat baik sudah mendapat keniscayaan dari Allah tanpa batasan. Baiknya itu tanpa batasan. Muhsinin di sini baiknya tanpa batasan, maka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Pemirsa YouTube yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri yang pertama, muttaqin, orang yang menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan pasti mendapat ganjaran daripada surganya Allah. Yang pertama, muhsinin. Apa itu muhsinin? Berbuat baik, unlimited, tanpa batas. Bukan kuota saja yang tanpa batas, perbuatan baik juga tanpa batas. Pemirsa YouTube, yang kedua adalah kanu qalilam minal laili ma yahzaun. Karakter ciri daripada orang muttaqin yang kedua adalah kanu, mereka semua, qalilan, sedikit, minal laili ma yahzaun, sedikit tidurnya demi membangunkan malamnya. Artinya aktivitas kegiatan orang muttaqin ciri yang kedua adalah sering bangun malam. Bangun malam bukan buat nonton bola, bangun malam bukan buat begadang, bangun malam bukan untuk ngerumpi, apalagi bangun malam bakal main sama bini, bukan. Tapi bangun malam di sini adalah orang sering menghidupkan sepertiga malamnya dengan melakukan sholat tahajud. Maka orang muttaqin, ciri-ciri para aulia, ciri-ciri para kekasih Allah, ciri-ciri para orang-orang yang mahabbatu ilallahi azza wa jalla adalah mereka sering bangun malam di sepertiga malam. Namanya sering melakukan sholat tahajud, meminta ampun, beristighfar, bertasbih, mensucikan Allah, dan seterusnya, zikir-zikiran di sepertiga malam. Kita tahu bahwa ada firman Allah yang lain yang menjelaskan, menegaskan ternyata sholat tahajud itu disebut keistimewaannya. Apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan dari sebagian malam. Wa minal laili, dan sebagian malam. Fatahajjat, maka sujudlah, maka tahajudlah. Nafilatan lak, sebagai nilai tambah, sebagai tambahan buat diri kita. Asa ayya ba'atsaka, supaya kamu diutus oleh Allah, Rabbuka, Tuhanmu. Asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, supaya Tuhanmu akan mengutus diri kamu ketika kamu di tengah malam, sepertiga malam bangun, kemudian melakukan tahajud. Maka yang terakhir dari ending ayat tersebut, maqaman mahmuda, diberikan tingkatan tempat yang terpuji. Makanya banyak orang-orang ahli tahajud, terutama ya para pemilik pesantren, para kiai-kiai yang sudah Masya Allah wiridannya di tengah malam plus tahajudnya, mungkin sebaliknya tahajud atau pasca tahajud baru zikir dan istighfar dan aurat-aurat yang lain. Ternyata di sini pesantrennya besar, santrinya jadi alim alama, santrinya berguna. Ternyata pesantrennya berbeda dengan pesantren-pesantren yang lain yang menginstruksikan santrinya riyadoh dengan melakukan sholat tahajud. Karena tahajud ini ternyata memiliki reward, memiliki bonus
memiliki pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu maqamam mahmuda, ditempatkan di tempat yang terpuji. Orang lain sibuk ngurusin harga sembako. Orang lain sibuk mikirin harga turun naik daripada SPBU pom bensin. Orang lain sibuk memikirkan naik turunnya dolar. Orang lain sibuk memikirkan hebatnya kekejaman politik di luar sana. Tapi kita, apapun yang dipikirkan oleh mereka, ingat guys, muslimin muslimat, instagramin instagramiat, karakter ciri orang muttaqin menurut Al-Quran yang kedua, malamnya selalu didirikan dengan bersujud bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin guys, muslim, muslimat, ketika orang asik memutar mimpinya, ketika orang asik dengan kerjaannya di waktu malam yang menghasilkan A dan B dan C-nya, tapi ada satu orang di tengah malam, dia bangun, kemudian dia ke kamar mandi untuk mandi. Setelah mandi dia mengambil air wudhu. Setelah dia mengambil air wudhu, kemudian mengambil sejadahnya, kemudian ditaruh di lantai, lalu dia memasang niatnya untuk melakukan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, dia berdoa mengangkat kedua tangannya, bibutuni aku fikum hadwah mangkibai, dengan dalaman kedua telapak tangan yang sejajar dengan pundaknya. Dia berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis dia, meminta apa yang dia inginkan. Maka disinilah sepertiga malam juga malaikat menyaksikan kita melihat orang-orang yang tahajud. Jadi inilah yang pasti akan mendapatkan surganya Allah. Di surga akhirat dapat, surganya dunia juga dapat. Makanya kata jannah adalah kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Orang tahajud dunianya bahagia, lebih-lebih akhiratnya. Jadi yang kedua, karakter muttaqin adalah sering mendirikan sholat malam, yaitu tahajud. Yang ketiga, wabil asharihum yastaghfirun. Wabil asharihum, dan pada waktu sahur, di waktu mau menjelang subuh, hum, mereka, yastaghfiruna, meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa YouTube, siapa yang tidak ada dosanya? Saya banyak dosanya. Anda yang menonton di sini, apalagi kita semua tidak luput dari dosa, dan dosa itu bisa dibersihkan dengan kita beristighfar mendekati waktu sahur, berarti menjelang waktu sholat subuh kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita sibuk mantengin handphone sampai berjam-jam kuat, sibuk nonton sinetron kuat, nyaksiin konser kuat, tapi kita untuk beristighfar, bersimpuh, memegang tasbih, kemudian mulut kita basah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada kuatnya. Ini kebalik guys, kebalik. Ini yang harus kita upgrade lagi diri kita, hati, pikiran, serta badan, pikiran, dan perasaan harus di-upgrade terus. Handphone aja kalau baterainya mau habis, dicas. Handphone artinya supaya tetap eksis, kita bisa terima WA, kita bisa teleponan. Gimana caranya? Cas terus. Lewat colokan ke listrik, biar handphone kita dapat transferan listrik, kemudian bisa dipakai lagi. Sama manusia juga begitu. Kalau tidak pernah dicas dirinya,
kalau tidak pernah dipanaskan dengan giroh semangat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam hal ini kita beristighfar mendekati waktu sahur, berarti mendekati waktu subuh, maka disitulah jannati wa uyun, dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang pertama, muhsinin, orang yang baik. Yang kedua, bangun malam dia senang sholat tahajud. Yang ketiga adalah dia senang beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Yang keempat, karakter cirinya orang yang muttaqin dan pasti akan dikasihkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam harta mereka ada haknya untuk para peminta-minta, ada haknya untuk para pengemis, ada haknya untuk sebagian rezeki kita ditasarrufkan kepada mereka yang memang harus kita berikan. Pemirsa YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata selain kita hablum minallahnya bagus, orang muttaqin itu karakter cirinya di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ini adalah bagus juga hablum minan nas, bagus juga hubungannya kepada manusia. Dan dari harta kita dan dari harta mereka, haqqul lis-sa'ili wal mahrum, ada haknya buat mereka yang meminta-minta. Jadi kalau kita punya uang banyak maupun dikit, itu sebenarnya tidak masalah kalau kita mau berbagi kepada haknya yang harus menerima. Yang pernah kita lihat dan kita saksikan, kalau ada minta-minta, ada pengamen, buru-buru dah tuh, rumahnya dikunci, hordengnya diseret, sehingga pada akhirnya kagak mau ngasih. Udah lewat baru pintunya dibuka, hordengnya dibuka. Biar apa? Biar kagak ada minta-minta ke rumah gua, biar kagak ada pengamen itu datang ke rumah gua. Nah ini salah dan keliru. Ternyata uang 1.000, uang 2.000 dan seterusnya itu adalah membuat kita menjadi orang yang bisa masuk surganya Allah. Allah tidak melihat bilangan 1.000, 2.000. Tapi kalau kita sadar betul, pengemis, pengamen, semua ada yang menggerakkan. Ibarat laptop ataupun komputer, di situ ada perangkat lunak namanya software, ada perangkat keras namanya hardware. Perangkat keras ini badan kita nih, perangkat keras nih, tangan, kepala, dengkul keras ini. Tapi ada software perangkat lunak, yaitu hati. Ingat, pengemis, pengamen ada hatinya. Siapa yang menggerakkan hatinya kalau tidak Allah Subhanahu wa taala? Berarti pengamen, pengemis yang datang ke rumah kita itu sama saja sedang ingin Allah membersihkan harta kita. Lewat siapa? Pengamen dan pengemis itu. 1.000 doang dikasih, 2.000 kalau ada lebihan dikit. Dan itu tidak membuat kita jadi miskin, tidak membuat jatuh kita menjadi terpuruk dengan uang 1.000 dan 2.000. Kan kalau udah begini udah kacau. Tidak mau memberikan karena semuanya ini adalah suguhan Allah Subhanahu wa taala. Artinya pengamen adalah orang yang meminta, pengemis adalah orang yang meminta. Bahkan ada proposal dari masjid, proposal dari musola, ada acara maulid, ada acara Isra Mi'raj. Itu berarti Bapak, Ibu, guys, Instagramian, Allah kepengen bersihin harta kita. Lewat apa? Ya lewat itu. Pengemis, pengamen, proposal yang datang ke kita. Jangan anggap duit yang kita miliki punya kita semuanya, guys.
Itu udah kehendak Allah. Jadi mikirnya begitu, ada hardware, ada software, ada perangkat keras dan ada perangkat lunak. Perangkat kerasnya badan fisik ini kita kadang-kadang ketipu dengan berita. Ada sebuah stasiun TV yang memberitakan bahwa pengemis yang ada di Jakarta, di Jawa rumahnya banyak. Di Jawa ternyata orang kaya. Di daerah itu ternyata dia orang yang punya sawah banyak. Bapak, Ibu, milenial dimanapun Anda berada, apapun berita yang dikabarkan oleh TV tersebut, yakinlah, bukan karena dia kaya kemudian kita nggak mau ngasih. Tapi ingat, hardware yang ada badan kita, software yaitu hati orang itu, yang menggerakkan adalah Gusti Allah. Berarti tidak ada kekuatan daya upaya si pengemis tersebut, si pengamen tersebut, si pembawa proposal tersebut, melainkan Allah yang menggerakkan dirinya kepada orang yang ingin dimintai duitnya. Dan ketika kita kasih, kita lulus karena kita mau berbagi kepada harta yang harusnya kita berikan haknya kepada peminta dari kita semua yang ada di sekitar kita. Para pemirsa YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inti dari surat Az-Zariyat ini 4 ciri orang takwa. Yang pertama adalah muhsinin, menjadi orang yang baik, unlimited, tanpa batas. Tidak ada batasan. Baik bukan karena ini, baik karena itu, supaya ini, ingin itu namanya tanpa batas. Berbuat baik tanpa batas, muhsinin. Yang kedua, orang yang muttaqin. Di dalam surat Az-Zariyat, ingat-ingat baik-baik karena kita sama-sama ingin mengamalkan ke depannya. Orang yang sering menghidupkan sepertiga malamnya. Melakukan apa? Sholat tahajud. Yang ketiga, ciri dari seorang muttaqin, karakter dari orang muttaqin adalah orang yang senang beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur berarti menjelang sholat subuh. Maka inilah salah satu ciri karakter orang yang muttaqin. Yang terakhir, harta yang dia miliki, mau banyak mau dikit, ketika dia ingat bahwa itu adalah haknya, ada sebagiannya ada haknya yang harus diberikan, maka itu juga adalah karakternya orang yang muttaqin menurut Al-Quranul Karim surat Az-Zariyat. Baik para pemirsa YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami tegaskan sekali lagi 4 ciri orang muttaqin. 1. Muhsinin, berbuat baik tanpa batas. 2. Mendirikan malamnya dengan melakukan tahajud. Yang ketiga, beristighfar di waktu menjelang subuh. Dan yang terakhir adalah orang yang selalu memberikan sebagian hartanya untuk bagi orang-orang yang benar-benar menghakinya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga ini menjadikan sebuah pelajaran buat kita ke depan, upgrade hati kita, evaluasi, muhasabah, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan fid din wad dunya wal akhirah. Mohon maaf jika ada kekurangan kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.